Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zulmini, Prodi PIAUD semester 5, Matkul Pengembangan Kurikulum, dosen pengampu Miftahul Jannah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil clipping yang saya buat dengan tema kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Seperti dijelaskan pada situs resmi Kemendikbudristek, kurikulum merdeka atau sering disebut juga dengan kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan pada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka juga kurikulum salah satu perbedaannya jadi di sini terdapat perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum yang lainnya. Salah satu perbedaannya terletak pada sistem pemilihan mata pelajaran, di mana peserta didik diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan kompetensi serta bakatnya. Oleh sebab itu, peserta didik dimungkinkan untuk melakukan pembelajaran lintas apel seperti misalkan mahfil IPA dan IPS dan lainnya. Selanjutnya, karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang keduanya, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, capaian pembelajaran berfase dan jam pelajaran fleksibel. Yang ketiga, berikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Dan yang terakhir, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Di sini terdapat tujuan kurikulum merdeka belajar. Mengapa kurikulum merdeka ini diterapkan untuk mengganti kurikulum yang sebelumnya? Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui penerapan kurikulum ini. Di antaranya yaitu dengan bertujuan yang pertama, membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Yang kedua, membentuk SDM yang berkualitas unggul, berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global area revolusi. Yang keempat, menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menjadi kurikulum baru yang sejalan dengan tuntunan pendidikan abad ke-21. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Kemudian, implementasi kurikulum merdeka belajar. Implementasi kurikulum merdeka belajar. Implementasi isi kurikulum ini dapat dilaksanakan melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, asesmen diagnostik. Tahap pertama yaitu guru melakukan asesmen diagnostik yang merupakan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, perkembangan, serta pencapaian dari pembelajaran. Asesmen ini umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran. Kemudian hasil asesmen digunakan sebagai dasar dalam menentukan perencanaan yang lebih lanjut.
Yang kedua, perencanaan tahap kedua, yaitu guru menyusun perencanaan mengenai proses pembelajaran yang akan dilakukan selama periode tahun ajar sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Selain itu, juga bisa mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka supaya pembelajaran dapat lebih tepat sasaran. Yang ketiga, pembelajaran. Setelah dilakukan asesmen dan perencanaan, maka tahap terakhir untuk pembelajaran. Selama masa pembelajaran, guru tidak hanya akan melaksanakan sesuatu perencanaan, namun juga melakukan asesmen formatif secara berkala. Hal ini bertujuan agar guru bisa mengetahui seperti apa proses pembelajaran siswa dan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan pada akhir proses pembelajaran. Guru dapat melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Yang pertama, mandiri belajar. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, mandiri berubah. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, mandiri berbagi. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Dengan komitmen untuk membagikan karakteristik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Selanjutnya, prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan secara di sini penjelasannya dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua, pembelajaran konkurikuler merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan prinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, pembelajaran ekstrakurikuler, pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Di sini juga terdapat latar belakang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar dilaksanakan oleh adanya hasil Program for International Student Assessment atau singkatan PCR yang menunjukkan bahwa 70% siswa siswa yang berumur 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PCA untuk tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Selain itu terdapat kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar yang diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam konten khusus yang kemudian disebut sebagai kurikulum darurat. Kurikulum ini diterapkan untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi. Hasil
dari 71,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum tersebut dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% untuk lintas dan 86% untuk numerasi. Selanjutnya, kurikulum merdeka dan peran gurunya. Ini sangat penting. Guru merdeka belajar. Dalam kurikulum merdeka, posisi guru adalah penggerak merdeka belajar. Guru penggerak merdeka belajar dituntut tidak hanya mampu mengajar dan mengelola kegiatan kelas efektif, tetapi juga mengembangkan hubungan efektif kepada peserta didik dan komunitas sekolah. Selain itu, mampu menggunakan teknologi. Artinya, selain itu guru mampu menggunakan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu dan melakukan refleksi serta perbaikan praktik pembelajaran secara terus-menerus. Guru penggerak merdeka belajar merupakan guru yang kreatif, inovatif dan terampil dalam pembelajaran dan energi dalam melayani peserta didik. Tak hanya itu, guru juga mampu membangun dan mengembangkan hubungan antara guru dan sekolah dengan komunitas yang lebih luas serta menjadi pembelajaran sekaligus agen penggerak perubahan di sekolah. Peran guru penggerak. Beberapa peran guru penggerak merdeka belajar yaitu yang pertama, peran guru sebagai menentukan isi kurikulum. Guru diberikan ruang untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase sebagai implementator kurikulum, guru mengembangkan kurikulum sebatas hanya menjelaskan kurikulum yang telah disusun. Yang kedua, peran guru sebagai adopter, lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dengan kebutuhan daerah. Di sini timbul pertanyaan, mengapa kurikulum perlu berubah? Why? Kurikulum harus Kurikulum harus selalu berubah supaya sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi teknologi semakin berkembang dan maju. Alasan berubah di sini dijelaskan. Yang pertama, supaya relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, menyiapkan generasi masa depan dan visioner. Lalu, kurikulum yang baik adalah yang mana? Di sini terjawab, kurikulum yang sesuai pada zamannya. Yang kedua, kurikulum yang tidak mengekang dan memaksa semua siklus akademik. Solusinya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum dengan pembelajaran interkurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di sini terdapat ciri-ciri kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih fokus pada materi esensial. Yang kedua, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Yang ketiga, tersedianya banyak perangkat ajar. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, menjadikan peserta didik lebih bahagia. Mungkin sekedar ini hasil dari clipping yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.